Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, para profesional dan sahabat-sahabat saya rahimahumullah, saya mengajak di pagi hari ini untuk senantiasa bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmatnya yang tidak pernah kita mampu menghitungnya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para salikin rahimahullah, mari kita bertawassul untuk keberkahan dan rahmat Allah diturunkan kepada kita dalam acara Ngaji Qalbu dengan membahas kitab Adabus Suluk dengan pengarangnya, musannifnya adalah Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Ala biniyah wa kunna sholihah wa ila hadirin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa swajri wa dhurriyyatil ahlil badin wa khususnya Umar sallallahu min awliya'i wa husnul awliya. Salam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, kita dalam pertemuan ini masih membahas tentang faslun dzikir wa faslun tafakkur. Jadi tugas kita oleh Allah diminta untuk selalu berzikir dan bertafakkur. Bab yang menambah melengkapi dari beberapa bentuk zikir, bentuk wirid yang telah kita bahas beberapa minggu yang lalu, dan hari ini kita diminta zikir dan berfikir. Para salikin rahimahullah, hari Sabtu yang lalu kita diminta untuk fa'alaika bihi ayyuhal murid fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makan bil qalbi wal lisan. Jadi orang, wahai murid seperti kita ini yang ingin mendekatkan diri pada Allah, ingin dikasihani Allah, ingin thoriqil ilallah, berjalan pada Allah, maka diminta satu kunci, mulazamatun dzikrillah. Jadi orang yang akan menjadi kekasih Allah, kalau dia itu melazimkan mulamazamatun, yaitu memudawamkan, membiasakan terus-menerus zikrullah. Zikir disebutkan bil qalbi wa bil lisan. Bil qalbi dengan hatinya, bil lisan, dan ini dihubungkan kapan kita bil lisan, kapan kita bil qalbi, itu hubungannya dengan fi kulli halin, dalam situasi apapun,
wa fi kulli waqtin, dalam waktu apa tertentu, wa fi kulli makan, dan di dalam tempat tertentu, dan ini semua ada amalannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bab zikir ini penting karena zikir ini adalah bentuk syarat, cara, metode, madhab untuk apa? Tazkiyatul nafas wa tasfiyatul qalbi, yang bisa membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati. Jadi kalau tidak membiasakan zikir, maka sulit kita akan menjadi kekasih Allah dan akan menjadi orang yang thariqillah, orang yang berjalan kepada Allah. Para salikin rahmatullah, sekarang pertanyaannya, halin yang mana, waktin yang mana, ya, makan yang mana, waktu, situasi, ya, dan tempat yang mana. Ini semua ada amalannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semua itu zikir. Waktu tertentu zikir, waktu situasi tertentu zikir, waktu tempat tertentu berzikir. Karena itu kan ada doanya kan, ini kalau ibu-ibu, bapak-bapak kalau saking pernah mendengar, Allahumma hayyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada waqsurna bi zumratil awliya waqsurna bi nasril mu'minin. Ini doa dari semua kita. Ujung hidup itu, ya, hidup kita itu seperti hidupnya ulama, karena ulama itu adalah warasatul anbiya, ya. Wa amitna bi mautis syuhada, dan kita ini sebaiknya berdoa mengakhiri hidup kita itu dengan mati syahid. Ya, ini maaf agak melenceng sedikit, mati syahid, bukan mati sangit. Ini berbeda. Kalau syahid itu berjalan di jalan Allah yang benar, tapi kalau mati sangit, terbakar, tapi yang tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak ada hubungannya dengan berjuang. Jadi ini kadang-kala berjuangnya nafsu. Wangsurna bin nasril mu'minin, dan kita selalu tolong menolong. Nah, disebutkan Allahumma inni a'addat li kulli haulin la ilaha illallah. Jadi dalam situasi apapun, zikir kita itu menyebut ismudzat, nama Allah. Ya, ini sebagai sultanul zikir. Dan yang kedua, la ilaha illallah, itu disebut dengan afdhalul dzikri, yes, sebaik zikir. La ilaha illallah, ya. La ilaha illallah dalam posisi makan tertentu, tempat tertentu, sedang waktu duduk tertentu, dalam situasi apapun tertentu, zikir Allah, zikir la ilaha illallah itu sudah bisa dilakukan. Walikulli hammin wa ghamin masya Allah. Ini juga zikir, menyebut masya Allah. Jangan melihat situasi tertentu. Ya, ini anak-anak muda sekarang kan gile. Ya, ini kan anak-anak muda kan gitu kan, sulit untuk mengutarakan, melihat sesuatu yang indah, menyebutkan masya Allah, ya Allah, tidak ada. Sekarang itu anak-anak muda itu isinya guyonnya, omongannya tidak benar. Ya, dalam hal tertentu, hamid wa ghamin, dalam situasi kita ada sesuatu yang bisa ujian, bisa melihat keindahan, itu masya Allah. Wa kulli nikmatin alhamdulillah. Setiap mendapatkan nikmat dari Allah, jangan lupa zikirnya alhamdulillah. Aduh, gile enak. Dengan anak itu sekarang gitu. Jadi nggak pernah berzikir, nggak pernah menyebut Allah, tapi itu omongan-omongan yang anak sekarang itu tidak mengenal. Ya,
wa kulli rahain wa siddatin ashkurillah. Dalam situasi yang menyebabkan kita itu mendapatkan berkahan, kenikmatan, maka bersyukur ashkurillah. Wa likulli ajabatin subhanallah. Ketika melihat sebuah ajib, keindahan yang sesuatu tidak kita bisa bayangkan, yang alam itu begitu indah, yang orang ini begitu menghormat kepada kita, yang orang itu mendapatkan bingkisan kepada kita, sehingga kita itu semua melihat keindahan-keindahan Allah, maka pikirnya adalah subhanallah. Pikir itu. Dan itu semua karena biasa. Kalau nggak biasa ya sulit bicara tentang la ilaha illallah, ya Allah, masya Allah, alhamdulillah, itu sulit kalau nggak biasa. Ya, terus subhanallah sulit. Wa likulli dzambin astaghfirullah. Kalau mendapatkan kesalahan, sengaja, tidak sengaja, kita salah pada orang, berbuat dosa, maka jangan lupa istighfar. Istighfar itu juga bagian dari zikir, karena kita ingat pada Allah. Ya, walikuli qadain wa qadarin tawakkaltu Allah. Bapak Ibu sekalian, masih ingat doa singkat orang kalau mau pergi, mau ke kantor, mau kemana-mana? Bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau ada masalah dalam rangka menyebut qada dan qadar, jangan pergi ke dukun, ya, jangan pergi kemana, ya, tawakal kepada Allah. Fa idza azamta fatawakal Allah. Ini ajaran-ajaran dari Allah SWT, dan itu semua bisa dilakukan kalau kita membiasakan. Wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wala quwata illa billah. Ketika kita menghadapkan dalam taat dan maksiat, itu kita harus sabar. Jadi minggu lalu saya sampaikan, sabar itu dalam dua dimensi. Sabar menjalankan perintah Allah, artinya taat, ya, dan sabar dalam melawan, meninggalkan semua larangan Allah, berarti maksiat kita tinggalkan. Itu harus sabar. Kuncinya apa? La haula wala quwata illa billah. Jadi ini bagian dari yang doa-doa yang kita panjatkan terhadap situasi apapun, sehingga lidah kita itu sangat mudah dan membiasakan untuk berzikir. Jadi dengan demikian, halil situasi keadaan apa, zikirnya saya sebutkan tadi. Ketika waktu tertentu kita berzikir, makan tempat tertentu kita juga berzikir. Semua itu tergantung pada situasi dan kondisi serta tempatnya kita mau zikirkan. Banyak kata, zikir inilah yang menjadi senjata kita, karena setan, iblis, apapun namanya, kalau kepada orang yang berzikir itu dia nggak kuat, dia lari dan dia menjauh dari kita. Tapi kalau diri kita itu tidak pernah berzikir, apalagi berkawan dengan mereka itu setan, ya pasti amarah bisu, pasti diajak kepada perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan yang maksiat, yang menjauhkan diri kepada Allah. Ini masih penjelasan dari Selasa yang lalu tentang fi kulli waqtin wa halin ramah. Wa huwa dzikru allazi yu'maru bi mulazamati ahlul bidayah wa yarji'u ilahi ahlun nihayah. Dan zikir-zikir seperti ini dilakukan bagi mereka yang ahlul bidayah, yang masih akan memulai suluk
Ya, suluk dalam pengertian umum ya. Kalau suluk pengertian khusus itu seperti yang sekarang ada di pondok sini, lagi suluk 10 hari tidak pulang, khalwat, zikir terus setiap malam. Dan suluk dalam arti umum adalah suluk, yaitu salakah, siapa yang berjalan pada itu dilakukan yang sedang, yang akan, bahkan disebutkan wayat wilayah al-nihayah, sampai kiai, ulama, wali itu zikirnya ya ini, tapi dilakukan dengan mulazamah, dilakukan dengan melazimkan, membiasakan, memudawamkan. Para salikin rahmatullah. Sekarang kita bicara tentang zikir la ilaha illallah. Jadi begini para salikin rahmatullah, semua itu tergantung niatnya. Zikir, membaca Quran, kemarin juga saya sebutkan itu wirid. Ada Quran, mana ayat mana, surat mana sudah saya sampaikan pada beberapa akad yang lalu. Nah sekarang kami menyampaikan satu yang di dalam suluk, dalam ilmu thariqah ada zikir makom yang disebut dengan makom tahlil. Ini yang makom terberat kedua kalau orang sudah lagi bersuluk, lagi melakukan khalwat, ini berat. Tapi insya Allah kalau ini dilakukan dengan ikhlas akan bisa dilakukan, bisa dijalani dengan baik. La ilaha illallah itu pengertiannya bisa diartikan maknanya banyak, kecuali tergantung niat kita. Secara umum, la ilaha illallah itu artinya la ilaha illa ma'buda illallah. Jadi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illa maqsuda, tidak ada satupun yang kita tuju kecuali Allah. Bapak Ibu sekalian, saya menuturi diri sendiri. Yang Anda tuju, yang maksudkan itu bukan jabatan, ya, bukan kekayaan, bukan kekuasaan, bukan eselon satumu, bukan menterimu, bukan atasanmu yang seakan-akan membantu kamu, padahal bukan. Yang Anda dan kita cari la ilaha illa maqsuda illallah. Yang kita tuju itu adalah, maksud kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak orang salah, seakan-akan kalau atasan, wah itu melebihi malaikat kalau memanggil. Kalau malaikat itu bisa diskusi, ya malaikat jangan ambil nyawa saya, lawa akhirnya al-ajin qarib wasosatu wa mimasolihin, itu ada. Tapi kalau Anda eselon 4 dipanggil eselon 2, itu rasanya takutnya bukan main. Masa orang takut sama orang? Selama tugas Anda, tugas kita jalan bersih, kita profesional, kita jalankan dengan baik, waktu kita manage dengan baik, sehingga kita tidak melupakan mendekatkan diri pada Allah, sudah cukup urusan dunia. Jangan meninggalkan urusan dengan Allah. Ya, inilah pengertian la ilaha illa maqsuda illallah. Maaf ya, yang masih kedunian, yang masih takut urusan jabatan, yang takut tidak naik pangkat, kerjakan aja, yang penting tugas Anda selesai, jangan kantor. Tapi nggak usah takut. Ngapain takut sama manusia? Ya. Tuh. Dan yang ketiga, la ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada satupun yang kita cintai kecuali Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Nah ini maaf agak kasar.
bukan istrimu, bukan suamimu, bukan anakmu, bukan hartamu, bukan duniamu. Itu semua malah oleh Allah, jangan kamu sampai punya istri, punya anak, punya keluarga, punya jabatan, punya dunia, itu justru kamu lupa pada Allah. Ini Al-Quran loh ya. Jadi hubungan suami istri muasyarah bil ma'ruf itu bukan berarti kita menanggalkan, menggadaikan urusan Allah. Ini seringkali manusia itu karena urusan takut pada suami pada istri, sehingga waktunya zikir saja izin dulu pada suami istri. Mau suluk izin dulu. Ya Bu, boleh izin, tapi suami istri yang baik adalah apabila suami dan istrinya didorong untuk menuju Allah, itu harus difasilitasi. Itu yang terbaik. Urusan tidak dipikirkan minuman teh, yang bikin sendiri kalau istri nggak ada. Urusan nggak bisa bikin Indomie, ya rebus sendiri. Indomie pakai telur enak, ya kita pakai masak sendiri. Istri biarkan bikin, istri biarkan suluh, istri biarkan mendekatkan diri Allah. Itu yang kita cari kok, itu yang kita bawa kok. Ya itu. Jadi para salikin rahimahullah, ayo kita letakkan pada posisi yang sebenarnya based on-nya, dasarnya itu adalah mujahadah ilallah, mahabbatullah, untuk musyahadatullah dan muhasabatullah. Ini penting, apalagi umur-umur seperti kita, umur sudah 50 ke atas. Itu kan saya sebutkan kemarin, saya segera pakai ketut. Habis itu kita umur sudah segera siap-siap untuk dan tindak, karena kita bentar lagi akan dipanggil oleh Allah. Apa bekal kita ini? Masih mengejar urusan-urusan itu. Oke, Saligir, itu pengertian yang disebut gambarkan dari tempat kemarin itu adalah wa faratil batinah wa dirah wa qauluhu la ilaha illallah. La ilaha illallah pengertiannya juga bisa diartikan dalam pengertian la ilaha illa fa'ila. Itu di makom salah satu tarekat ada muraqabah af'al. Karena di sini namanya la ilaha illallah, la ilaha illa fa'ila illallah. Tidak ada yang bisa menjalankan kita itu pada Allah. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian mau pergi ke mana ya, berdoa, terus berdoa, ya Allah, la ilaha illa fa'ila. Ya Allah, gerakkan saya, kuatkan saya. Ini doanya di dalam hati itu. Jadi pengertian la ilallah dibaca berulang-ulang, tapi esensi behind the meaning itu kita artikan adalah fa'il, tidak ada yang bisa menggerakkan. Juga diartikan kalau Anda mau mencari rezeki, ya, gimana rezeki itu ngejar kita? Ini ya Allah, orang kok ngejar rezeki kan? Minta Allah biar rezeki itu ngejar kita. Kita cukup ikhtiar saja. Karena apa? La ilaha illa rozika illallah. Tidak ada satupun yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Ya, sambil cari rezeki, melamar pekerjaan, ingin naik pangkat, cukup la ilaha illallah setiap saat. Tapi diartikan la rozika. Dan yang kedua, la ilaha illa syafi'ah, yang tidak ada orang yang bisa menyembuhkan sakit kita itu kecuali Allah. Apalagi ini situasi COVID-19, banyak saja, perbanyak aja bikin la ilaha illallah. Diartikan dalam hati kita itu adalah syafi'ah. Ya. Dan yang kedua adalah la ilaha illa musyakinah illallah. Tidak ada satupun yang bisa menghilangkan galau kita itu kecuali Allah.
Manusia itu kan mesti galau kan, ya pasti manusia itu mesti resah. Nah, untuk menghilangkan keresahan, takut, situasi apa, persaingan ketat, doa aja pakai la ilaha illallah. Ya. Kemudian la ilaha illa hafidha illallah. Serang lawan, difitnah lawan, tidak peduli. Allah masih ada. Allah yang menolong kita. Allah yang membela kita. Ya. Kemudian ada juga banyaklah la ilaha illa kafi. Tidak ada sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhanku kecuali Engkau yang bukan. Jadi tergantung pengertian membaca zikir la ilallah itu saya sebutkan tadi adalah fi kulli halin wa waqtin wa makan. Tergantung kita itu mau niatnya apa. Pendek kata la ilallah itu adalah yasma'u ma'anil adhkar. Jadi zikir dalam semua zikir itu di yasma' yang dikumpulkan di dalam semua makna-makna zikir itu di dalam kata la ilaha illallah. Para salikin rahimahullah, itu yang kita bahas pada hari ini. Yang jelas zikir itu ujungnya adalah satu kalimat itu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Filosofisnya, orang yang berzikir itu harus subhanallah, memuji Allah. Walhamd, subhanallah, ya, mensucikan Allah. Walhamdulillah berarti bersyukur pada Allah. Wa la ilaha illallah, tadi kita sudah saya sebutkan pengertian la ilaha illallah. Wallahu akbar. Jadi ujung dari semua itu adalah ketika kita sudah mengatakan Allahu akbar, dan itu ada di dalam takbiratul ihram, hilanglah semua dunia, hilanglah semua urusan keluarga, hilanglah semua urusan pekerjaan, hilanglah semua urusan yang membelenggu urusan dunia. Kita hanya satu, Allahu Akbar. Itulah the result, outcome, the end, ya, dari semua muarat hidup kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang disebut Allah. Jadi sebaiknya dari semua yang saya sebutkan tadi, ya, biasakan minimal 100 kali membaca di dalam satu hari setiap malam Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi semua kena tadi. Jadi zikir-zikir tadi semuanya kena di dalam satu kalimat. Para salikin rahimahullah, demikian tentang zikir yang diajarkan, dan itu menyangkut zikir la ilaha illallah yang semuanya itu dibalut dalam satu rangkaian doa kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu kalam. Ala minggu para salikin rahimahullah, para sahabat saya, para profesional, para jomin, bajumiat yang ikut jomin, perempuan, laki, wajumiat, dan para peserta Jum yang perempuan, semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemudahan setelah kita mengikuti ngaji kita ini. Dan mari kita tutup dengan doa, moga-moga ini mendapatkan ridha Allah wasallallahu ala diniyah wa kulli sawil aqwal ya mustawa sallallahu al-fatihah. Malik ya Rasulullah subhanahu alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan rafi ni'amul babijidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allah wa salatan tunjina biha min afat wa
hajat wa tutahhir biha mas'ad wa tarfa'u bi andal darajat wa tuballighna rasulana min jami'il fadail hayati mamat. Allahumma barik lana fil ilmi ya Allah wa barik lana fi a'malina ya Allah wa barik lana fi silaturahimina ya Allah bi rahmatika ya arhamar. Allahumma taqabbal minna hajatina wa hajatikum ya Allah bi ridha ya Allah wa fi syafa'ati Rasulullah wa bil karamati min awliya wa khusyati ya ilahi antal maqsudi wa tabal madrubi subhanaka rabbika rabbil izzati masifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.